Engkau yang setia di hidup kami. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta. Haleluya. Mari bersama-sama. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau tunjukkan kasih setia.
Bolehkah kita sambil bangkit berdiri, angkat tangan kita. Tunjukkan setiamu. Kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tiada henti-hentinya kami ingin terus berseru dan memuji-Mu, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tapi kerap kali Tuhan kami menjauh daripada-Mu, tapi Engkau selalu datang mencari kami, mengembalikan kami di tempat di mana Engkau berada, di mana Engkau memelihara, di mana Engkau memperhatikan, di mana Engkau mencukupkan, menguatkan, menghiburkan kami. Pada hari ini juga Tuhan, kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami ingin berkemah dalam lindungan-Mu Tuhan. Supaya benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu menciptakan masa depan. Firman-Mu Tuhan menuntun kami di dalam terang-Mu yang ajaib. Engkau menyembuhkan, memulihkan kami. Biar pada hari ini juga kami serahkan seluruh hidup kami dan masa depan kami. Karena kami tidak tahu apa yang kami bisa lakukan. Karena Engkau telah merencanakan yang indah dan sangat indah bagi setiap kami. Buatlah hati kami tetap percaya kepada-Mu. Menyerahkan semua hidup kami dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, karir, studi, keluarga, keuangan, kesehatan. Kiranya Tuhan Kau turut campur. Engkau memulihkan dan menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan di dalam mega project kita hari ini, yaitu hari Rabu. Saudara ikutin saya. Mega project karakter Kristus hari Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan memperoleh kemurahan. Jadi kalau murah hati nggak usah takut, karena kita akan dapat kemurahan dari Allah. Yang perlu kita pelajari dalam hidup ini adalah menguasai diri. Ketika kita mungkin dalam kesulitan, mungkin saudara dalam kesedihan, mungkin dalam kecukupan, mungkin dalam kekurangan sekalipun, tetaplah bermurah hati. Bermurah hati itu bukan bicara memberi uang ketika kami nggak punya uang. Atau memberi uang ketika kami punya uang. Bermurah hati itu memberi tumpangan kepada orang yang kita kenal di tengah jalan. Bermurah hati itu mengampuni orang juga. Bermurah hati itu saudara boleh juga menolong orang lain, mendoakan. Jadi jangan cuman konotasinya atau intinya soal uang. Karena Tuhan tidak bicara hanya uang, Tuhan bicara menyeluruh dalam kehidupan. Uang itu hanya cuman satu alat saja. Jadi jangan segala sesuatu yang
dalam firman itu bicaranya uang. Tapi bicara tentang hidup dan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu ketika kita, saudara, orang yang benar, mau benar di dalam firman Allah, hidup di dalam firman Allah, hidup dalam kebenaran firman Allah, maka dikatakan doa orang benar bila dengan yakin. Orang benar pun perlu yakin. Saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan sedang di gereja. Tapi kalau nggak yakin itu sudah mencobai Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya, luar biasa. Bahkan dikatakan jikalau engkau berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Ketika kita meminta berdoa, percayalah bahwa kamu sudah. Berarti itu bukan akan. Itu sudah, itu kalau bahasa Inggris past tense. Baru present, baru berdoa, sudah terima pas. Maka kamu akan menerimanya future. Jadi di dalam doa itu present, past tense, future itu berlaku pada saat itu juga. Pada saat itu juga ketika kita berdoa. Saat itu langsung kita menerimanya perubahan hidup kita. Dan kemudian ke depan kita juga dapat. Jadi doa itu bukan untuk next. Kebanyakan orang lupa doa itu untuk ke depan. Betul, gak salah itu. Tapi kalau kita mengerti tentang iman, berdoa itu bukan untuk next. Tapi berdoa itu juga sedang menerima. Waktu kita amin itu sudah menerimanya. Makanya ketika orang beriman dan berdoa terus menerus dan meragukan doanya, saya katakan itu sudah mencobai Tuhan. Jadi jangan main-main dengan kekristenan di akhir zaman. Karena memang banyak pelajaran, nah kita kan gak bisa masukkan semua Alkitab ayat itu dalam satu khotbah, gak mungkin. Tapi kita petik-petik lama-lama tambah meningkat. Bukan hanya cuma minta, lama-lama percaya, lama-lama menerimanya, lama-lama kita tahu past, present, dan future itu gabung dalam hidup kita. Ketika kita mendoakan mengampuni orang hari ini, Tuhan ampunilah mereka. Saudara tahu, dosa saudara sudah diampuni Tuhan. Saat itu berlaku juga. Dan orang itu juga akan diampuni juga. Luar biasa enggak? Jadi doa itu saudara bukan sekedar doa dan khususnya. Ada nama Tuhan itu yang luar biasa. Kerap kali kalau kita berdoa bisa enggak terjadi. Mungkin kita ini ragu-ragu atau apapun juga. Mungkin persoalannya begitu berat. Tapi ingat, ketika kita tutup dalam nama Tuhan Yesus, keraguan-raguan harus hilang. Walaupun itu persoalan berat. Kenapa? Karena nama Yesus di atas segala nama. Kecuali kalau sudah berdoa dalam, sudah ketika berdoa dalam pergumulan. Belum pakai nama Yesus, itu silakan ragu-ragu. Enggak apa-apa. Tapi kalau sudah dalam nama Yesus, bukan kekuatan doa kita. Tapi nama itu yang mengangkat doa kita. Makanya dikatakan barang siapa berseru nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Pentingnya untuk meninggalkan kejahatan dalam hidup ini. Ketika kita berkata Tuhan ingat ampuni orang lain. Tuhan ingat jangan membenci orang lain. Tuhan ingat jangan kikir belajar murah hati. Tuhan jangan mendoakan dirimu sendiri, belajar mendoakan orang lain. Kenapa meninggalkan kejahatan, kebencian, permusuhan? Karena Tuhan gak suka dengan kejahatan. Puji Tuhan, itulah namanya iman. Orang yang beriman seperti itu. Mari kita saudara lihat dalam kitab Matius pasal 4 ayat 7. Apa yang disebut, apa itu mencobai Tuhan? Tadi sudah kita singgung. Ini kita lebih detail pakai ayatnya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu jelas sekali. Yaitu ketika pencobaan ketiga. Iblis mencobai Tuhan Yesus. Pertama kali dia mencobai, kalau engkau anak Allah, rubahlah batu menjadi roti. Oh dia memang anak Allah.
Tapi Tuhan tidak melakukan karena itu mencobai. Kerap kali kita juga berdoa, Tuhan kalau Engkau mengasihi kami, rubah. Hati-hati. Dia sudah mengasihi, gak perlu paksa. Dia punya cara, punya waktu. Kerap kali kita mencobai seperti itu. Dan kerap kali saudara juga seperti pencobaan kedua. Iblis membawa Yesus di bumbungan bait Allah. Jatuhkan dirimu ke bawah. Karena ada tertulis malaikat akan menantang kakimu. Memang betul. Gak usah takut, utang yang banyak. Nanti Tuhan imanmu akan bisa menyelesaikannya. Itu mencobai Tuhan. Utang bukan salah. Kalau utang sudah tujuannya beda. Bukan tujuannya yang baik, itu berbahaya. Makanya pinjol-pinjol kaya saudara. Banyak orang-orang di gereja jadi miskin bukan karena kurang doa. Karena banyak hubungan dengan pinjol. Lupa dengan hubungan dengan Tuhan. Hati-hati, berharapnya kepada dunia bukan kepada Tuhan. Dan ketiga, maka iblis membawa Yesus dan menunjukkan. Sembahlah aku. Maka aku berikan semua yang di dunia ini. Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Hendaklah kepada Tuhan Allahmu kau sujud dan menyembah dan berbakti. Saudara bayangkan kalau Tuhan menyembah dia, semua diberikan. Kita nggak perlu lagi ada setan. Saudara, Tuhan semuanya sudah orang jadi beragama Kristen. Tetapi ingat, setan hanya memberikan dunia yang diciptakan Tuhan. Di akhir zaman, dunia ini sama Tuhan saudara, hilang lenyap. Dan Tuhan memberikan bumi dan langit baru. Bagaimana dia mau tawarkan kepada Tuhan? Orang Tuhan mau melenyapkan semua yang ada ini, menghilangkan semua yang ada. Dia mau nawari Tuhan. Dari sini kadang kita mesti belajar firman Allah. Saudara juga ditawari mungkin sama setan. Ayo sudah gak usah ke gereja. Gak usah ini dan sebagainya. Nanti kamu akan diberkati. Ingat. Bahwa Tuhan itu menciptakan bukan dari setan. Kita dapatnya. Tuhan itu menciptakan nasib kita. Dari nasib yang malang menjadi nasib yang mujur. Kalau nasib mujur kita gak usah ngomong. Apa yang dilakukan tetap mujur. Persoalannya kalau nasib malang, apa yang dilakukan tetap malang. Dan Tuhan itulah yang mengubah semuanya. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Lebih baik di Mesir kata mereka. Kita makan di sini cuman ini tok. Kalau di sana makan daging. Sampai Tuhan, apakah aku tidak sanggup memberi kamu daging? Walaupun di tengah-tengah padang gurun ini. Yang gak mungkin ada makanan. Akhirnya Tuhan kirimkan karena mereka mau minta bukti. Saudara. Itu mencobai Tuhan. Maka dikirimlah burung-burung. Mereka makan. Sementara mereka makan. Selama berapa puluh hari makan. Masih ada makanan di sini. Mulut ada makanan. Mati. Karena kolesterolnya naik tinggi. Itu saudara kita lihat itu. Di masa Meribah juga sama. Ketika mereka masakan Tuhan membawa kita di padang gurun. Kita kehausan, gak ada air, gak ada semuanya. Tuhan marah. Maka dibuatlah air memancar dari batu. Kenapa saudara kerap kali kita juga sama? Kenapa aku sejak ikut Tuhan kok hidupku susah ya? Dulu enak. Mencobai Tuhan. Rata-rata kita lakukan itu dulu lah. Dan sekarang mungkin masih ada dikit-dikit. Itu harus seakan-akan kita katakan, oh ternyata ikut Tuhan juga berat juga. Saudara harus berpikir Tuhan itu baik. Dia memberikan yang terbaik. Kenapa ada masalah? Tuhan sedang mendidik kita. Itu pun juga kesalahan kelalaian kita. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalau kita rencana kita hidup dengan Tuhan, pasti Tuhan akan pimpin kita. Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di Masa dan Meribah. Tempat itulah mereka kekurangan air di padang gurun.
Mungkin hari ini juga kita merasa kekurangan segala sesuatu dalam hidup. Tetapi Tuhan tetap pelihara. Tuhan membawa kita dalam perjalanan hidup ini. Mungkin di luar daripada apa yang dunia sudah sediakan. Terus kita keluar dan akhirnya kita masuk di tempat-tempat padang gurun. Tapi disitulah Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia sanggup memelihara di tempat apapun juga kita berada. Di tempat yang kering, tempat yang susah pun, yang sulit pun Tuhan tetap pelihara. Saya ingat waktu kami tahun 96. Ketika Tuhan berkata kepada saya, waktu saya duduk di meja makan, saya membaca firman Tuhan, ya seperti inilah, tertutup gitu. Saya melihat tiba-tiba ada cahaya masuk. Saya kira ke matahari kok bisa masuk melewati genteng. Terang seperti cahaya matahari. Dan seperti ada embun turun. Saya kagum, wah nikmati, itu bukan tutup mata. Saya melihat itu, wih, kok bagus ya. Karena waktu baca firman itu saya lihat. Waktu saya terkagum-kagum, suara Tuhan berkata dan menyebut nama saya, Frankie, you have to go there. Because I have to go there. Saya tidak mengerti have to, karena saya bukan orang yang ngerti bahasa Inggris. Istri saya memang sekolah jurusan Inggris. Saya lain. Saya tanya, have to itu apa? Have to itu harus, tetapi tidak dipaksakan, bukan must. You must. Nah, itu lain. Berarti tidak ada, tidak harus berangkat. Tapi have to itu kamu dipilih di tempat sana. Dan harus di sana. Tapi kalau kamu tidak mau, ya terserah. Tuhan juga sama dengan kita hari ini. Kita harusnya ikut Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup masa depan kepada Tuhan. Harusnya seperti itu. Tapi kalau nggak mau, ya terserah. Bukan emas karena kita bukan patung. Bukan robot. Kita masih punya kehendak. Karena Tuhan juga akan ada di sana. Tapi kalau rakyat itu menolaknya, Tuhan akan pindah. Dari situlah kemudian tahun 96 kami berangkat melayani. Dan kemudian satu desa demi desa, kabupaten demi kabupaten, hampir seluruh Indonesia Timur terbuka pelayanan. Padahal kami bukan pendeta, kami masuk gereja bukan hanya Pantekosta. Bahkan gereja yang tradisional kami masuk semuanya. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saudara, Dia yang buka jalan semuanya. Akhirnya kemudian kami mulai ikut bantu pelayanan persekutuan pengusaha. Namanya FGP, Full Gospel Businessman. Tahun 98 ada beberapa orang saksinya. Kami cuma berapa orang aja, gak sampai 20. Saat itu orang-orang Full Gospel pada tahun itu sudah Dr. Budiono baru meninggal, itu termasuk salah satu pendirinya. Sudah mulai ya kering lah, sudah banyak orang gak datang lagi, sudah tua-tua semuanya. Kami masuk muda-muda di situ. Dan kemudian dalam 4 tahun 120 chapter buka. Bahkan sampai di Jakarta sekarang ini, itu kebanyakan teman-teman yang pernah kita layani semuanya. Jadi pemimpin semuanya. Kemudian Tuhan berkata, gereja. Gak mungkin Tuhan. Saya sudah mau menyendiri. Saya tinggal di Singapura. Saya sudah gak mau pelayanan lagi. Saya lihat percuma. Kenapa? Orang lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, buka gereja. Engkau telah seminar, engkau telah melakukan semuanya. Sudah keliling Indonesia 2 kali seminar hamba Tuhan. Sekarang buktikan. Engkau harus buka gereja. Bagaimana gereja yang benar? Gak gampang, saudara. Gereja buka di Singapura. Hotel Mandarin, itu termasuk makannya. Makan tuh buffet, saudara. Itu selama 4 tahun lebih. Itu yang datang cuma 20, 25. Katanya disuruh Tuhan. Lah kok 25? Kita pergi ke Mount Elizabeth. Datengin orang-orang sakit semuanya. Untuk bawa ke gereja, jemput mereka. Supaya nambah jemaat di gereja. Gerejanya bagus, ada teaternya. Bisa muat 400. Yang datang 25. Bayangin saudara, gak pegal hati gimana. Tapi Tuhan katakan tetap aja. Tetap aja.
Ya akhirnya sebelum pandemi Tuhan izinkan kami membuka 60 gereja lebih. Dan itu pun kami bukan mengambil dari pendeta lain, memurikan di gereja. Dan di gereja ini para gembalanya 90% lebih itu pengusaha semuanya. Karena kami dulu melayani di pengusaha, dan saya dulu pengusaha. Jadi saya melayani pengusaha termasuk semua ini pengusaha semua. Mereka belum pengusaha, saya bimbing, akhirnya kita buka STT. Mereka sudah STH, MTH, ada doktor, tetap pabriknya juga jalan. Kenapa? Jangan cuman kita nanti dipakai Tuhan sebagai pengusaha. Saudara, kita khotbah, kita bagus sekali. Tapi akhirnya kita cuma merasa, sudah cukup Tuhan. Ingat, banyak orang-orang yang dipakai Tuhan dulu. Tiba-tiba gerejanya rame semuanya. Dan dia tidak mau belajar. Dia merasa cuma ini tok yang bagus. Seakan-akan Tuhan cuma punya satu sisi. Kita harus belajar mengenal Allah. Kalau tidak kita mencobai Tuhan. Sudah cukup Tuhan, aku sudah tahu semuanya. Ingat, selagi ada waktu dan Tuhan kasih kesempatan, jangan dibuang. Bukan berarti kita mencari kesempatan. Tapi kalau belum dapat kesempatan, jangan mengejar ilmu. Akan hilang, kejar Tuhan. Haleluya. Kita bicara lagi tentang takut akan Tuhan. Januari ini kita cuma ada di 3 kota. Januari ini 3 kota, Surabaya 1 hari, di sini 1 hari, Singapura 1 hari. Imlek nggak bisa, sudah masuk Singapura lagi. Kami akan tekankan kurang lebih 3.000 jemaat ini untuk memulai takut akan Tuhan. Tidak mungkin semuanya, tapi masuk di YouTube, mudah-mudahan dari gereja best tempat lain sudah mulai ada takut akan Tuhan. Kita lihat dulu saudara, yaitu 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Saudara memiliki enggak? Kita memilikinya. Makanya kenapa kita enggak hidup di dalam janji Allah. Allah berjanji, kita harus hidup di dalam janji, bukan mengejar janji. Tapi hidup di dalam janji Allah. Ketika Tuhan berjanji, kita harus hidup dalam janji Allah. Bukan lari ke tempat yang lain. Itu kesalahan dari orang Kristen. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi kekudusan kita ini belum sempurna kalau tidak ada takut akan Allah. Suatu saat saya ceritakan kembali gak apa-apa. Saya dalam penglihatan malam saya melihat sebuah kitab tergantung. Saya turunkan, saya membaca, saya buka. Ternyata di situ cuman waktu dibuka. Satu sisi dibagi 2, satu sisi dibagi 2. Yang sebelah kiri atas kosong. Saya gak bisa cerita, itu ada sesuatu pelajaran sendiri. Bawah itu ada. Yang kanan atas ada. Kanan bawah ada. Saya total semuanya. Yang kata-kata itu 10 kata. Atau 10 kalimat. Waktu saya lihat itu. Tuhan ajarkan kepada saya. Waktu sebentar saya lihat. Kitab itu tertutup dan saya lihat di belakang saya. Begitu panjang sekali orang, gak kelihatan ujungnya. Pas di belakang saya ada seorang laki-laki. Saya tanya kepada Bapak ini, Bapak mau lihat kitab itu? Iya, saya tidak tahu itu kalau kitab kehidupan. Mau lihat ya, nama saya dari nama Bapak mungkin ada juga. Sama sekali saya tidak berpikir bahwa itu kitab kehidupan. Asalnya tidak seperti itu. Oh gitu, iya. Saya ambil kitab itu turun, saya buka nama Bapak siapa. Waktu kami buka, nutup kembali seperti batu. Dan ada satu suara berkata, tidak seseorang pun boleh melihat kitab kehidupan. Kalau tidak Tuhan yang memperlihatkannya. Kecuali Tuhan yang memperlihatkannya. Dan 10 kata itu, salah satunya kita akan bicara, yaitu takut akan Tuhan. Dan saya ingat juga saudara, bagaimana Musa dibawa ke Sinai dan diberikan 2 loh batu.
yang berisi 10 hukum Allah. Tapi ini bukan bicara 10 hukum Allah. 10 yang saya baca. Tapi 4 itu bicara tentang kekudusan Tuhan. 6 itu bicara tentang kita mencari Tuhan. Hampir sama saudara. Saya terkejut. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar salah satu yang akan kita Januari ini takut akan Tuhan. Kita lihat dulu Amsal 23. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Amsal 23, 17, 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saya mau ulangi kata senantiasa ini. Alkitab menuliskan paling sedikit 5. Kata senantiasa yang harus kita ingat 5. Pertama, takutlah Tuhan senantiasa, selalu. Mau susah nggak susah. 2, Allah menyertai kita senantiasa. Jangan pernah takut. 3, bersukacitalah senantiasa. 4, tetaplah berdoa, itu tetap senantiasa. 5, mengucap syukur dalam segala hal. Tetap sama. Terus, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini ulang-ulang kita baca. Ulangan 10 ayat 12. Ada beberapa banyak ayat kemarin kita tidak bisa sebutkan semuanya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Tuhan minta apa sama kita? Kita minta banyak hal kepada Tuhan. Tapi Tuhan minta apa sama kita, saudara? Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain daripada takut akan Tuhan. Tuhan hanya minta supaya kita takut akan Tuhan. Tuhan hanya meminta kita takut akan Tuhan. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dimulai takut akan Tuhan, pasti menjauhi kejahatan, pasti mendekati Tuhan, pasti mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Itu penting sekali. Saya tulis dalam buku saya, Musuh Allah dalam Gereja, itu tahun 2000-an, 2001, 2002. Tapi kemudian, ya saya kasihkan pendeta semua. Tapi kemudian banyak orang di toko buku lihat gini, jangan deh, ini bukan bukunya orang Kristen. Padahal itu saya melihat waktu berdoa sama Bapak Pendeta Irwan ini yang ada di Manado. Itu jam 3 pagi setelah kita sharing. Waktu saya berdoa, saya melihat penglihatan Tuhan itu berdiri di depan saya. Dan saya duduk sendirian. Dan dia khotbah luar biasa semangat. Sampai saya berkata, Tuhan cuma 1 orang. Ngapain semangat Tuhan? Saya lihat aja sudah senang, dia tetap. Seakan-akan Tuhan berkata, bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan banyak orang. Tetapi kita harus, saudara, melayani itu sungguh-sungguh. Walaupun 1 orang, walaupun banyak orang, jangan membedakannya. Mau miskin, mau kaya, tetap. Hanya mungkin waktunya saja yang sedikit diatur. Supaya jangan sampai berbenturan, seakan-akan orang miskin gak dapat waktu. Kadang-kadang kita harus ngatur waktu yang bagus. Dan kemudian dia mengajarkan saya tentang Yakobus pasal 4. Intinya di ayat 4 itu, barang siapa yang mengasihi dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Intinya saya tulis di situ di buku itu, jadi orang Kristen takut baca semua. Padahal itu bagus. Barang siapa mengasihi dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab Yohanes, apa yang dikatakan? Barang siapa mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Nah ini saudara saya juga dapat. Makanya untuk mengasihi Tuhan itu gak gampang. Harus tidak mengasihi dunia, siapa?
yang bisa tidak mengasihi dunia. Kita tinggal di dunia. Kita mau terkenal, kita mau kaya, kita mau hebat. Tapi ingat, suatu hari kita juga dipanggil mati. Semuanya itu akan kita lihat sia-sia. Aku dulu 30 tahun terkenal banyak uang, akhirnya sia-sia. Orang paling kaya salah satunya di Singapura bukan saya. Saya tidak ngomong saya, saudara. Itu penjual minyak Indonesia sering ambil dia. Uangnya begitu banyak. Hanya dalam 1 bulan. Dia bangkrut. Sekarang mau masuk penjara. Umur 80-an. Sepanjang tahun dia hidup enak. Umur 80 lebih. Dia sekarang masuk penjara. Bayangkan, gak gampang-gampang. Saudara mau terkenal? Kita terkenal cuma di rohani. Orang Korea terkenal di dunia. Sampai yang bukan Kristen pun kalau orang datang, wah lompat-lompat. Dia umur 29 masih gagah, masih terkenal, uang banyak. Bunuh diri. Apa yang mau dicari? Kalau kita mengasihi dunia, salah. Kita memang bodoh karena kita tinggal di dunia. Tapi kita di dunia ini belajar memberi contoh untuk mengasihi Tuhan. Bukan berarti gengsi, saudara. Kalau kita di dunia, oh enggak lah, saya enggak butuh dunia, enggak mungkin. Enggak mungkin, saudara. Tetapi yang pasti kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada kebutuhan itu sendiri. Terus kita lihat terus. 2 Raja-Raja 17 ayat 25 sampai dengan 28. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Ini dikatakan orang Israel yang tertinggal, sebagian ditawan. Dan yang tertinggal gak punya imam, gak punya pendeta. Akhirnya mereka tidak takut Tuhan. Maka Tuhan kirim singa-singa makan mereka sehingga banyak yang mati. Maka apa yang terjadi kemudian? Selanjutnya, lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur yang sudah menawan banyak orang Israel. Bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria. Tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya lah oleh Tuhan singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Tidak takut akan Tuhan. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana. Salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Jadi kalau orang sudah tidak dapat pengajaran, tidak takut akan Tuhan. Maka kemudian kalau kita melihat masalah-masalah itu terjadi. Tuhan mengirim singa-singa. Oh, kita enggak dikirim singa, Pak. Karena kita tidak di kebun binatang, kita tidak di hutan. Tapi Tuhan katakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Mengelilingi kita. Siap untuk menerkam kita. Dan Tuhan katakan lawan dengan iman teguh. Jadi bukan singa makan kita. Persoalan masalah akan datang menyerang kita. Singa yang zaman dulu sama sekarang berbeda. Makanya perlu seorang imam. Imam yang mengajar takut akan Allah. Imam yang mengajar jalan-jalan Tuhan. Bukan imam yang mengajar untuk mencintai dan mencari dunia. Ini karena ini rumah Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, Amsal 10 ayat 27, tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Suatu saat, Hizkia didatangi oleh Nabi. Siaplah kamu, sebentar lagi kamu akan mati. Kaget Hizkia, Raja Hizkia. Maka kemudian dia mulai berkabung. Dia menghadap ke tembok. Dan dia mulai menangis kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun. Kenapa harus menghadap tembok?
Karena dia seakan-akan berkata, aku tidak mau lihat istanaku. Aku tidak melihat kekuatanku, kekayaanku semuanya. Hari ini kalau aku mati mau lihat apa? Lebih baik aku tidak lihat apa-apa. Supaya aku bisa melihat Tuhan. Amin. Kerap kali yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita melihat apa yang kita miliki. Kita bangga dengan mobil kita bangga dengan rumah kita. Kita bangga dengan apa lagi? Anjing kita. Saya lihat sekarang banyak orang senang anjing. Di sini nggak ada. Belum datang, Pak. Ya, kalau sama anjing itu saudara, pagi-pagi itu jalan setengah jam. Setelah itu mandi, keramas. Datang di gereja, dia tidak sempat keramas. Luar biasa enggak? Memang luar biasa. Tapi saudara tahu, ada yang mengatakan setelah Hizkia ini begini. Apakah Hizkia itu tidak takut akan Tuhan? Berarti takut dong. Sampai Tuhan pun memperpanjang umurnya 15 tahun. Orang sampai bertanya begini, apakah Hizkia itu tidak takut akan Tuhan? Dia seakan-akan ngomong kepada banyak orang marah saudara. Bahwa Hizkia itu takut akan Tuhan. Makanya Tuhan perpanjang 15 tahun. Banyak orang mau mati saudara, Tuhan perpanjang umurmu. Dia nggak tahu, takut Tuhan nggak? Takut istri, oh cepat mati kamu. Mati. Maaf, 3 kali istri singgung. Tapi memang saya ini kasih contoh meleset sedikit lah. Saya itu tahu saudara. Kalau istri-istri itu berkuasa di gereja. Kalau istrinya nggak suka, suaminya suka. Istri nggak usah. Ngalalah daripada berantem. Saya coba melayani istri-istri. Melayani istri-istri. Suaminya yang berkuasa. Suaminya bilang, pindah gereja nih, pindah dia. Sekarang saya melayani suami-suami deh. Supaya kerasan. Istrinya yang bawa pindah. Jadi saya nggak melayani suami atau istri, saya melayani Tuhan aja. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Pele-pele nggak bisa ketemu. Amsal 14 ayat 27. Bertahanlah, masih ada 3 ayat. Tapi ini perlu karena ini dasar kita tahun 2025. Ini makanya saya kasih 10 ayat takut akan Tuhan walaupun ayatnya berbeda-beda. Kurang lebih ada, banyak. Kalau mau baca nanti nggak habis. Nanti kedua kita akan bicara ayat yang lain. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sumber kehidupan. Bukan kehidupan, sumber kehidupan. Saya hidup, memang hidup. Tapi kalau tidak ada aktivitas, tidak ada sesuatu yang dihasilkan hidup tanpa ada kehidupan. Kalau orang hidup itu harus punya aura kehidupan. Aktivitas yang menarik, yang berguna dan bukan sia-sia. Oleh karena itu orang yang percaya kepada Tuhan, sumber kehidupan itu ada dalam hidupnya. Pasti kreatif terus, jangan sampai pasif. Mazmur 34 ayat 9, ini kemarin sudah. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Yang gak kudus jarang takut Tuhan. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Ya pasti saudara akan semangat itu. Kekayaan, kehormatan dan kehidupan itu upahnya. Jadi di gereja bukan mengejar berkat ajaran kemakmuran itu bukan salah, agak nyerong. Di gereja itu mengejar Tuhan, belajar karakter Kristus. Maka itu upahnya ada. Jangan upah itu dikejar. Upah itu hasil dari apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Makanya ibadah itu sungguh-sungguh. Yang terakhir gak nuntutin, saya cerita saja sedikit saja. Kita akan sambung. Suatu hari saya melayani orang yang pemabuk dan narkoba. Saya layani. Setengah tahun, 1 tahun, aduh cukup berat juga. Ini sudah dilayani bagus, 1 hari hilang. Cari temannya, nyuntik lagi, minum lagi.
sudah 1 tahun sudah baik. Saya taruh di kamar saya. Ada 3 kamar. Saya taruh di kamar saya. Saya nggak tidur di kamar. Saya tidur di bangku yang panjang sofa menghadap ke pintu kamar dia. Supaya jangan keluar. Saya tunggu terus sampai jam 2. Saya ngantuk-ngantuk jam 2. Supaya jangan keluar, saudara. Waktu saya lihat, saya nggak tutup mata loh, saya buka mata. Pintu itu dibuka. Saya lihat, yang keluar bukan dia. Seorang yang gemuk. Pakaiannya warna-warni. Kotak hijau, merah, kuning, hijau, merah. Waduh, saya lihat warna-warna. Pakai jas itu, warna-warna. Datang dari kamar itu, datangin saya, kepala saya kan menghadap kamar. Dia datang, saya lihat melotot saya. Saya kepala di situ melotot, terus ada sofa satu. Dia duduk dan melotot saya. Melotot saya juga melotot. Terus saya juga nggak sadar kalau itu penglihatan. Terus dia melotot dan dia menunjuk kamar itu. Dia milikku. Kamu mau apa? Dia tantang begitu saya, saudara. Saya geram. Siapa dia? Saya pikir penjual narkoba. Saya hanya pikir penjual narkoba. Orang ajar ini. Berani ngelawan Tuhan. Gitu. Saya tatap terus. Saya nggak duduk, saudara. Saya tatap terus. Dia tatap. Lama-lama matanya tutup mata. Dia mundur ke belakang. Masuk ke kamar. Saya masuk ke kamar. Saya lihat tutup. Loh, saya baru penglihatan. Oh, saya tahu. Satu-satunya orang ini harus dilepaskan, dikasih firman Allah. Supaya bukan hanya dia datang di gereja aktif, dia puasa aktif. Saudara. Tetapi satu, hatinya yang tidak dikuasai Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Mulai saya didik dia. Setengah tahun dia berubah dan sekarang menjadi pengusaha cukup sukses. Ya, karena dia yang jadi sukses, bukan saudara, makanya gak ada yang tepuk tangan. Bukan saya. Itulah saudara, kita lihat satu ayat saja. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yudas 1 ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Orang yang punya Roh Kudus, orang yang punya Roh Kudus, hidupnya tidak punya keinginan-keinginan dunia lebih. Melebihi daripada keinginan dia untuk bersama dengan Roh Tuhan. Hari ini pertimbangkan di dalam hidup kita. Apakah keinginan dunia lebih dominan dari keinginan kita melayani dan mengasihi Tuhan? Atau keinginan melayani dan mengasihi Tuhan lebih dominan daripada keinginan dunia? Kami berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu di tempat ini. Kau sucikan setiap hati kami oleh firman Tuhan. Supaya kami boleh hidup sesungguhnya takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Urapi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat. Karena syafaat ini sudah 19 tahun kita doakan setiap ibadah. Untuk bukan gereja kita, tapi untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dan inilah seperti doanya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati mereka. Dan pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu.
Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kekir, sombong, sibuk dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.